Nah, pada malam hari ini saya akan menjelaskan perhitungannya langsung saja ya teman-teman ya, karena saya lihat itu kok materinya kok itu ya, yang saya share itu ya terkait dengan soal-soal ya pada pertemuan kemarin gitu, belum banyak yang menjawab ya, baru beberapa mahasiswa gitu ya. Jadi ya hari ini ya saya akan menyampaikan ya teman-teman terkait bagaimana cara menghitung biaya produksi, kemudian biaya bahan baku bagaimana caranya, kemudian biaya pokok penjualan bagaimana. Nah, ya lanjut saja ya materinya biar cepat ya, karena ini Zoom-nya itu ya, Zoom-nya tidak berbayar, jadi nanti 40 menit akan mati ya, gitu ya. Ya, oke, ya ini proses produksi dan biaya produksi ya. Nah, ini ya singkat saja teman-teman ya materinya ya, ini saya sampaikan ya, karena ini juga ada di YouTube ya, YouTube yang saya sampaikan, linknya juga sudah saya sampaikan, teman-teman bisa membuka link YouTube yang sudah saya sampaikan ya kemarin di grup ya. Nah, pengertian produksi ini secara singkat ya, suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan ya. Jadi menciptakan nilai guna, menambah nilai guna, nah itu adalah pengertian dari produksi ya. Jadi membuat bahan baku menjadi barang jadi. Nah ini ya, oke singkat saja ya, karena kita akan masuk ke poinnya perhitungannya. Ini proses produksi ini sudah next aja. Nah ini juga jenis-jenis proses produksi. Ini ada proses produksi jangka pendek, proses produksi jangka panjang, proses produksi terus menerus atau berkelanjutan, dan proses produksi berselingan nih teman-teman ya, bisa mendengarkan di YouTube saya ya untuk lebih singkatnya ya ataupun lebih jelasnya ya. Oke. Nah, ini proses produksi contohnya. Nah, ini definisi biaya produksi. Nah, mungkin langsung ke sini saja ya. Biaya produksi merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan ya sebuah bisnis atau perusahaan ya dalam menghasilkan produk dan jasa. Nah, ini ya. Nah, kemudian definisi harga pokok produksi. Nah, ini kita harus belajar dulu definisinya ya sebelum kita belajar perhitungannya ya. Jadi harga pokok produksi atau jumlah pengeluaran serta beban yang diterima oleh suatu perusahaan ya, baik langsung atau tidak langsung ya. Harga pokok produksi ini berarti jumlah dari biaya yang melekat pada produksi yang dihasilkan ya. Di sini ada biaya-biaya yang dikeluarkan ketika produksi dimulai, kemudian saat pengadaan bahan, kemudian proses pembuatan, dan hingga barang siap dijual. Nah ini ya, harga pokok produksi ya. Untuk definisi saya bacakan singkat ya, nanti kita akan lebih ke perhitungannya. Nah, tujuan perhitungan harga pokok produksi ya, ini ada beberapa tujuan ya, di antaranya mendapatkan nilai suatu barang, dagangan atau jasa, untuk mendapatkan tempat penjualan ya, kemudian lebih mudah menentukan nilai jual ya dan memperkirakan keuntungan ya. Kemudian untuk menilai efisiensi perusahaan, kemudian digunakan menjadi dasar penilaian penyusunan raca yang menyangkut penilaian terhadap aktiva ya, kemudian untuk membantu evaluasi hasil kerja, kemudian sebagai pengawasan terhadap efisiensi biaya ya, khususnya biaya produksi ya. Nah, kemudian elemen produksi ya, di sini ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik ya. Ini ada elemen-elemen produksi ya. Jadi ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik ya ini ya. Nah, biaya bahan baku di sini maksudnya adalah biaya yang digunakan untuk membeli atau menghasilkan bahan baku ya, guna memproduksi produk yang akan dijual ya. Contoh biaya bahan baku untuk memproduksi pakaian jadi di sini adalah biaya pembelian kain ya. Kemudian biaya pembelian benang, biaya pembelian kancing, biaya pembelian resleting. Jadi ini biaya-biaya yang digunakan ya untuk membeli bahan baku ya untuk proses produksi. Nah, itu tentunya terkait dengan produk yang akan dibuat nanti apa. Nah, itu bahan baku. Kalau perusahaan roti ya bahan bakunya ada tepung, kemudian ada mentega, ada gula, ada telur. Nah, itu ya. Kemudian ada bahan pengembang. Nah, itu ya.
Jadi terkait dengan bahan baku yang akan diproduksi ini ya, biaya bahan baku. Kemudian kalau biaya tenaga kerja ini adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja dalam pembuatan barang ya. Contohnya ini biaya gaji atau upah, biaya tunjangan, biaya lembur atau overtime, biaya asuransi untuk karyawan. Nah, ini ya. Jadi terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan ya untuk upah tenaga kerja ya, upah maupun tunjangan-tunjangannya. Nah, ya. Kemudian apa yang dimaksud biaya overhead pabrik? Nah, ini ya. Ini adalah biaya produksi selain biaya tenaga kerja dan bahan baku ya. Namun diperlukan untuk membuat sebuah produk yang mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Ini ya. Jadi selain biaya tenaga kerja dan bahan baku, ini masuk ke biaya overhead pabrik ya. Ini contohnya di sini ada listrik ya, biaya listrik, kemudian biaya kertas ya, kertas sebenarnya untuk membuat laporan ini ya. Jadi tidak terkait dengan bahan baku untuk membuat produk ya, gitu ya. Jadi kertas ini biasanya ya untuk membuat laporan gitu, untuk print-print lah gitu ya. Kemudian perbaikan peralatan pabrik, biaya pemeliharaan, depresiasi bangunan pabrik, depresiasi peralatan pabrik ya. Kemudian pajak untuk setiap bangunan pabrik, petugas keamanan, kurir ya. Kemudian sewa gedung, penurunan atau kerusakan mesin gitu ya. Nah, ini ya terkait dengan biaya overhead pabrik ya. Kalau satpam ya, satpam memang termasuk karyawan tenaga kerja ya. Namun untuk satpam itu kenapa masuk overhead pabrik ya, karena dia tidak terkait langsung dengan proses produksi ya, mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi barang jadi ya gitu. Jadi tidak terkait ya dengan pengolahan produk gitu ya. Nah, jadi dia masuk ke biaya overhead pabrik. Nah, untuk pembagiannya ya, kalau statusnya ya karyawan pabrik gitu ya, teman-teman. Kalau untuk nanti karena di sini nanti kita akan belajar tentang biaya produksi, biaya kemudian ada harga pokok penjualan dan sebagainya ya. Jadi nanti ini dikhususkan ya ke karyawan yang benar-benar terkait ya, terlibat dalam proses produksi ya tadi ya. Jadi ya mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, itu ya. Nah, kemudian cara menghitung biaya produksi, di sini ada rumusnya ya teman-teman ya. Rumus menghitung biaya produksi, jadi total biaya produksi sama dengan biaya material langsung, ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya tenaga kerja tidak langsung, ditambah biaya overhead pabrik. Ya, ini adalah cara menghitung biaya produksi ya. Ya, oke. Nanti kita ada contohnya ya teman-teman ya, bagaimana cara menghitung biaya produksi. Nah, ini perusahaan ABC yang bergerak di bidang make up ini contohnya ya. Ini perusahaan yang memproduksi make up ya. Dalam 1 bulan mereka memproduksi 5.000 produk make up ya, yang dipasarkan di 2 toko ya dan e-commerce ya untuk memproduksi 5.000 produk make up-nya. Nah, memerlukan ini ya 70 juta bahan baku, 30 juta untuk gaji pegawai dan sebagainya dan seterusnya. Nah, ini kemudian dari bahan-bahan ini ya yang diperlukan untuk biaya produksi ini dijumlahkan semua. Nah, kalau ini mudah ya teman-teman. Jadi biaya yang dikeluarkan itu berapa, ditotalkan ya, kemudian ini ketemulah nilainya ya. Tinggal menjumlahkan saja. Kalau ini poin di sini murah maafnya mudah maksudnya ya. Nah, totalnya ketemu nih 157 juta ya. Nah, jika dibagi menjadi 5.000 unit, maka biaya produksi satu buah produk adalah 31.400. Nah, ini kalau perhitungan yang ini mudah sih ya teman-teman, namun di belakang sini kita akan belajar ya bagaimana caranya ya menghitung biaya bahan baku ya. Nah, ini ya. Nah, rumus menghitung bahan baku yang digunakan di sini adalah saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir bahan baku. Ini rumus menghitung bahan baku ya. Jadi ada saldo awal bahan baku. Saldo awalnya berapa ya bahan baku ya. Kalau kita membeli bahan baku kan tidak habis ya seketika itu. Nah, itu jadi ada sisa istilahnya bahan baku yang dibeli kemarin. Nah, gitu ya. Jadi saldo awal bahan baku berapa. Kemudian tentunya yang diproduksi hari itu kan tentunya tidak
cukup ya. Kemarin saldo bahan baku yang tersedia itu hanya seperempatnya. Jadi kita perlu beli lagi bahan baku 3/4-nya. Nah, itu ya. Jadi ditambah lagi pembelian bahan baku, kemudian dikurangi saldo akhir bahan baku. Nah, itu ya. Setelah proses produksi itu berapa gitu ya. Eh, Sisa bahan bakunya berapa. Nah, itu kemudian dikurangkan saldo akhir bahan baku. Nah, itu ya. Ketemulah nanti ya bahan baku yang digunakan. Nah, ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung harga pokok produksi? Ya, nah, harga pokok produksi di sini rumusnya adalah total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dalam proses produksi ya, dikurangi saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi ya. Jadi di sini bukan bahan baku ya, tapi persediaan barang dalam proses produksi ya, bukan bahan baku ya. Kalau di sini kan bahan baku ya, bahan baku yang ada tersedia ya. Kalau harga pokok produksi di sini adalah saldo ala persediaan barang dalam proses produksi ya. Jadi barang yang sudah diproduksi itu namun belum jadi 100% itu berapa gitu. Yang ini bahan istilahnya setengah jadi gitu ya. Tidak tidak bahan mentah ini ya, bukan bahan baku yang belum diproduksi ya. Jadi ini persediaan barang dalam proses produksi ya gitu ya. Misalnya contohnya kemarin ya, misalnya produksi kok gitu ya, bukan bahan mentahnya gitu ya, bukan bahan mentah bulu bulu angsa atau bulu ayamnya, bukan ya gitu ya, tapi bulu angsa yang sudah dibersihkan, yang sudah dicuci, yang sudah diikat-ikat. Nah itu ya, ini saldo awal persediaan barang dalam proses produksi itu kan belum jadi ya teman-teman ya. Nah itu ya, jadi saldonya berapa yang istilahnya setengah jadi, belum 100%. Nah itu ya, kemudian dikurangi saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi. Nah ini ya, ini rumusnya ya. Kemudian bagaimana cara rumus menghitung harga pokok penjualan? Nah, ini harga pokok penjualan adalah harga pokok produksi ditambah persediaan barang awal dikurangi persediaan barang akhir. Nah, ini ya. Jadi untuk menghitung harga pokok penjualan, kita harus menghitung dulu teman-teman harga pokok produksi. Harga pokok produksinya itu berapa? Nah, ya. Kalau sudah ketemu, baru kita nanti bisa menghitung harga pokok penjualan. Jadi di sini dulu ya, harga pokok produksinya berapa? Kita hitung dulu harga pokok produksi. Setelah ketemu, baru nanti kita bisa menghitung harga pokok penjualan ya. Harga pokok produksi di sini ditambah persediaan barang awal ya. Kemudian dikurangi persediaan barang akhir. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini ada contohnya, teman-teman. Ini juga sudah ada di YouTube saya, ya teman-teman nanti bisa menyimak dari YouTube saya, teman-teman ya. Ini contohnya ya. Nah, dari contoh ini ya, teman-teman nanti bisa mengetahui ya. Ini contoh nextnya ya. Bagaimana cara menghitung harga pokok produksi ya, dan harga pokok penjualan. Nah, ini ya. Ini sudah ada di YouTube saya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa memutar video yang sudah saya rekam ya, teman-teman ya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan langsung menghitung dari tugas ya, teman-teman ya. Waktunya tinggal berapa menit lagi nih, Mbak? Jadi ngebut ya ini, karena Zoom-nya nggak berbayar nih. Jadi ngebut nih ya. Bentar. Jadi langsung aja ke materi yang ada di tugas kemarin ya, karena saya melihat hanya 3 orang yang baru mengerjakan. Yang lainnya belum mengerjakan, ya kenapa ini? Apakah susah? Itu terlalu susah gitu sehingga teman-teman belum mengerjakan gitu ya. Nah, ini ya, sebentar saya share screen. Bentar dulu ini ya. Nah, nanti teman-teman kita bisa belajar bersama nih ya caranya. Nah, ini soal kemarin ya. Nah, ini soal kemarin ya teman-teman. Ada yang sudah mengerjakan ya. Gimana yang sudah mengerjakan? Mudah nggak?
Saya lihat kemarin, tadi ya Mbak Nina udah ngerjakan, terus Mbak Cynthia, terus siapa satunya lagi ya? Ada beberapa yang sudah mengerjakan ya. Oke, kita simak bersama ya. Ini soalnya ya teman-teman. Tadi ada siapa ini yang hadir? Mbak Cynthia Clara, coba minta tolong dibacakan soalnya. Baik, Bu. PT Maju Jaya Abadi berupaya memproduksi produk baru berupa HEPA filter. HEPA filter merupakan alat penyaring udara bertekanan negatif yang dapat memfilter udara yang berkontaminasi virus, sehingga udara sekitar akan selalu bersih. Pada bulan Oktober 2023, PT Maju Jaya Abadi membuat produk HEPA filter sebanyak 50 unit. Pada awal bulan Oktober 2023, PT Maju Jaya Abadi memiliki persediaan bahan baku mentah sebesar 150 juta, bahan setengah jadi sebesar 200 juta, dan persediaan awal sebesar 250 juta. Untuk proses produksi HEPA filter di bulan Oktober 2020, PT Maju Jaya Abadi membeli persediaan bahan baku sebesar 850 juta, dengan biaya pengirimannya 120 juta. Selama proses produksi, terdapat biaya pemeliharaan mesin sebesar 110 juta dan biaya tenaga kerja langsung sebesar 115 juta. Pada bulan Oktober 2023, terdapat sisa penggunaan bahan baku mentah sebesar 180 juta, sisa bahan setengah jadinya sebesar 110 juta, dan sisa persediaan barang akhir sebesar 125 juta. Pertanyaannya, 1. Berapakah biaya bahan baku yang digunakan untuk memproduksi 1 unit HEPA filter pada bulan Oktober 2023? 2. Berapa biaya produksi yang digunakan untuk memproduksi 1 unit HEPA filter pada bulan Oktober 2023? 3. Berapakah harga pokok produksi untuk memproduksi 1 unit HEPA filter pada bulan Oktober 2023? Dan 4. Berapakah harga pokok penjualan untuk memproduksi 1 unit HEPA filter pada bulan Oktober 2023? Ya, oke, terima kasih Mbak Cynthia sudah dibacakan. Ini 2023 ya. Maaf ya. Nah, ini lupa ganti saya. Nah, ini ya teman-teman, soalnya ada dibacakan Mbak Cynthia. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya ya, teman-teman, ini kita belajar bersama ya. Nah, kita tulis dulu di sini nih. Ini saya ringkas dulu ya, ini ya teman-teman ya. Nah, ini saya ringkas dulu. Nah, bulan Oktober 2023, nah, memproduksi HEPA filter sebanyak 50 unit. Nah, ya. Kemudian persediaan bahan baku mentah 150 juta. Ini bahan baku mentah nih ya. Belum sempat diproses ya, belum setengah jadi ini ya. Jadi masih benar-benar mentah nih ya. Jadi teman-teman bedakan ya, bahan baku ya, mentah. Nah, itu ya. Jadi belum setengah jadi ini ya, belum sempat diapa-apain, mentah baru datang gitu ya, baru datang dari distributor, benar-benar mentah belum diapa-apain nih ya. Kemudian bahan setengah jadi sebesar 200 juta, di setengah jadi belum jadi 100% ini teman-teman ya. Kalau produksi konveksi ya, ini bahannya itu baru dijahit, belum diobras gitu ya, belum dipasang kancing. Nah, ini ya baru dijahit doang gitu, belum dipasang resleting. Nah, ini ya baru setengah jadi sebesar 200 juta nih nilainya ya. Kemudian persediaan awal sebesar 250 juta ya. Kemudian membeli persediaan lagi ya, bahan baku ya, karena kurang ya. Nah, tadi karena bahan baku mentahnya itu baru 150 juta. Kan kurang nih untuk proses produksi ya, di bulan Oktober. Jadi ya harus membeli persediaan bahan baku lagi ya sebesar 850 juta ya. Kemudian ada biaya pengirimannya 120 juta ya. Nah, selain itu ada juga biaya pemeliharaan mesin 110 juta dan biaya tenaga kerja langsung 115 juta. Ini biaya tenaga langsung yang terkait dengan proses produksi ya. Kemudian pada akhir Oktober 2023 terdapat sisa penggunaan bahan baku mentah ya sebesar 180 juta. Nah, ini ya ada sisa penggunaan bahan baku mentah ya. Kemudian sisa bahan setengah jadi sebesar 110 juta ya. Sisa persediaan barang akhir sebesar 125 juta ya. Kemudian pertanyaan yang pertama, berapakah biaya bahan baku yang digunakan ya untuk memproduksi 1 unit YPA filter ya pada bulan Oktober 2023 nih. Bahan baku ya, ini ya, bahan baku yang digunakan ya teman-teman ya. Nah,
Kita lihat dulu rumusnya. Nah, ini saya besarkan ya, biar jelas. Nah, ini ya rumusnya ya. Nah, rumusnya di sini bahan baku yang digunakan adalah saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir bahan baku ya. Jadi ini bahan baku yang benar-benar mentah ya, belum setengah jadi, belum diapa-apain nih ya. Teman-teman bedakan ya di sini ya nanti ya. Saldo awal bahan baku. Nah, kita lihat dulu di sini di ringkasannya, saldo awal bahan baku berapa? Nah, ini ya. Saldo awal bahan baku nih, persediaan bahan baku mentah. Nah, ini ya awalnya ini ya. Sini 150 juta. Nah, kita masukkan ini sini 150 juta. Kemudian ditambah pembelian bahan baku ya, karena 150 juta itu kurang nah gitu ya. Untuk memproduksi bulan Oktober perlu membeli lagi bahan mentah ya, bahan baku senilai 850 juta. Nah, ditambah juga biaya pengirimannya ya. Di situ ada ongkos kirim dong, biaya transportnya. Transportnya mahal sekali. Nah, naik pesawat mungkin ini ya. Ini contoh saja ya teman-teman, 120 juta ya bisa jadi ya naik pesawat dan 120 juta. Mahal sekali ya ongkosnya ya. Nah, ya 120 juta. Nah, ini ya kita dimasukkan di sini 120 juta ya. Jadi pembelian bahan baku ini adalah bahan mentahnya, bahan bakunya 850 juta ditambah biaya pengirimannya atau ongkos kirimnya ya 120 juta. Kemudian dikurangi saldo akhir bahan baku. Nah, saldo akhirnya berapa? Nah, ini ya. Pada akhir Oktober terdapat sisa penggunaan bahan baku. Nah, setelah memproduksi ya, ternyata masih ada tuh sisanya bahan mentahnya. Tidak semuanya dipakai ternyata. Sisanya kemudian dinilai ya, dinilaikan atau dirupiahkan ya. Itu 180 juta. Nah, ya, oke, dimasukkan di sini ya teman-teman. Kemudian kita jumlahkan, ketemulah total biaya bahan baku ya. Jadi total biaya bahan baku yang digunakan untuk membuat 50 unit HEPA filter tadi senilai 940 juta. Nah, ya. Ini untuk 50 unit. Nah, kemudian pertanyaannya berapa unit ya ataupun biaya bahan baku per unit gitu ya yang digunakan untuk memproduksi 1 unit HEPA filter ya. Nah, gitu ya. Nah, tinggal 940 juta dibagi 50 ya. Nah, ketemulah 18.800.000. Ini adalah biaya bahan baku per unit yang digunakan untuk memproduksi 1 unit HEPA filter. Ini baru bahan bakunya ya teman-teman, belum biaya produksinya, baru bahan baku ya gitu ya. Jadi bahan mentah, bahan baku untuk memproduksi 1 unit HEPA filter itu membutuhkan bahan mentah sebesar 18.800.000. Nah, ini ya. Mudah ya teman-teman ya cara menghitungnya ya. Oke. Kemudian yang kedua, ini pertanyaannya yang kedua adalah berapakah biaya produksi yang digunakan untuk memproduksi 1 unit HEPA filter? Nah, ini biaya produksi. Kalau yang di atas tadi pertanyaannya adalah biaya bahan baku, bahan mentah ya. Kemudian yang kedua ini adalah biaya produksi yang digunakan untuk memproduksi 1 unit HEPA filter. Nah, ya. Kemudian rumus untuk menghitung biaya produksi ini rumusnya adalah ya bahan baku yang digunakan ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead produksi. Nah, ini ya total biaya produksinya ya, biaya bahan baku yang digunakan. Jadi total biaya bahan baku yang digunakan itu berapa ya. Kemudian total biaya tenaga kerja langsung yang terkait dengan proses produksi itu berapa dan biaya overhead produksi ya. Yang terkait dengan biaya listrik, kemudian biaya pemeliharaan, ya biaya depresiasi mesin ya. Kalau ada di soalnya ya, kalau di soalnya ada biaya security gitu ataupun karyawan yang lain ya bisa gitu ya. Oh, 10 menit lagi teman-teman sudah mati. Nah, ada peringatan nih ya gitu. Ya. Oke, saya percepat ya teman-teman. Nanti saya kasih ini ya Excel-nya nanti teman-teman untuk belajar ya. Oke ya. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya di sini teman-teman ya.
Tadi kita kan di atas sudah menghitung biaya bahan baku yang digunakan. Nah, ini bahan baku yang digunakan sudah ketemu nih ya. Total biaya bahan baku yang digunakan itu 940 juta. Udah ketemu nih, sudah dihitung ya. Tinggal masukkan di sini aja. Nah, di sini 940 juta. Kemudian biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsungnya berapa? Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini biaya tenaga kerja langsung 115 juta. Nah, tinggal kita masukkan ya. Biaya tenaga kerja langsung ya. Kemudian biaya overhead produksi. Ya, biaya overhead itu yang ada di soal tuh apa saja di sini ya. Nah, di sini ada biaya pemeliharaan mesin ya sebesar 110 juta ya. Kita menyesuaikan di soalnya ya. Kalau di soalnya itu ada biaya listrik, biaya untuk air, biaya sewa gedung ya kita masukkan ya biaya overheadnya ya gitu ya karena di soal ini hanya biaya pemeliharaan. Nah, yang ada di soal kita masukkan biaya overheadnya itu biaya pemeliharaan mesin saja ini ya 110 juta gitu ya teman-teman ya. Ya, kita masukkan di sini kemudian kita jumlahkan. Nah, ketemulah total biaya produksinya ya. Jadi total biaya produksi itu sebesar 1.165 juta. Nah, ini ya, ini jadi total biaya produksi untuk memproduksi 50 unit HEPA filter itu senilai 1.165 juta. Nah, kemudian berapa biaya produksi untuk memproduksi 1 unit HEPA filter ya kita tinggal bagi saja teman-teman 1.165 itu ya kita bagi 50 unit. Nah, ketemulah 23.300 ya ribu. Ini adalah biaya produksi per unit. Nah, ini ya teman-teman biayanya besar sekali ya gitu karena harga jual HEPA filternya itu juga tinggi ya teman-teman ya. Ini karena bahan bakunya tadi juga sudah mahal ya 18 jutaan ya. Jadi biaya produksinya 23.300.000 ya. Oke, kita percepat karena sebentar lagi mau habis lagi nih Zoom meetingnya. Ya, oke. Kemudian untuk berikutnya soal nomor 3, berapa harga pokok produksi untuk memproduksi 1 unit HEPA filter? Nah, itu ya teman-teman. Untuk rumusnya di sini adalah total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dalam proses produksi dikurangi saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi ya. Nah, ini harga produksinya ya. Total biaya produksi berapa ya? Tadi kan kita sudah hitung nih total biaya produksinya. Nah, ini ya total biaya produksinya 1,1 miliar. Nah, ya. Ini ya. Kita masukkan di sini total biaya produksinya ya. Kemudian saldo awal persediaan barang dalam proses produksi ini ya. Jadi nilai barang ya yang belum jadi itu berapa ya? Sudah setengah tadi ya, setengah produksi. Jadi baru 50%, baru 25% itu nilainya berapa ya kita masukkan ya. Di sini 200 juta. Nah, ini bahan setengah jadi sebesar 200 juta. Nah, ini ya belum fix jadi 100% ya, baru 200 juta ya. Kemudian dikurangi saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi. Ini saldo akhirnya. Nah, ini ya. Sisa bahan setengah jadi ya 110 ya juta. Nah, kita masukkan ya. Kemudian kita jumlahkan ya teman-teman, ketemulah 1.255 juta. Jadi total harga pokok produksinya itu 1.255 juta. Ya, ini untuk memproduksi 50 HEPA filter. Nah, kalau 1 unitnya berapa ya? Tinggal dibagi 50 unit, ketemu 25.100.000. Ini adalah harga pokok produksi 1 unit HEPA filter. Ya. Kemudian untuk soal nomor 4 ya, nomor 4 ini berapakah harga pokok penjualan untuk produksi 1 unit HEPA filter? Nah, ini harga pokok penjualan rumusnya adalah harga pokok produksi ditambah persediaan barang awal dikurangi persediaan akhir barang. Nah, ini ya, harga pokok produksinya tadi sudah ketemu ya teman-teman ya. Nah, ini ya, harga pokok produksinya 1.255 juta.
Nah, ini ya. Ditambah persediaan barang awal. Nah, persediaan barang awalnya berapa? Ini 250 juta. Nah, di sini ya. 250 juta persediaan barang awal. Nah, ini ya. Persediaan awal sebesar 250 juta. Nah, ini ya. Kita masukkan 250 juta, kemudian dikurangi saldo akhir persediaan dalam proses produksi. Nah, saldo akhir barang. Nah, ini ya. Saldo ini ya. Sebentar nih. Nih, harga pokok produksinya tadi 1,2 miliar sudah ketemu persediaan barang awal dikurangi persediaan barang akhir. Nah, persediaan barang akhir 125 juta ya teman-teman ya. Sini nih. Kita lihat di soalnya nih. 125. Ini nih, sisa persediaan barang akhir sebesar 125 juta ya. Kita masukkan ya, kemudian dijumlah. Nah, ketemu 1.380 juta. Jadi total harga pokok penjualan adalah 1.380 juta ya, ya. Kemudian kalau harga pokok penjualan untuk 1 unit HEPA filter itu berapa ya? Tinggal kita bagi 50. Nah, ketemulah harga pokok penjualan per unitnya itu 27.600.000. Ini adalah harga pokok penjualan per unit. Nah, ini harga pokok penjualannya ya, 27.600.000 ya. Ini harga pokoknya ya. Nah, nanti teman-teman kalau ingin menjual ya jangan pas harga pokok penjualan ya per unit ya 27.600 ya. Teman-teman bisa naikin 10% atau 20% gitu ya. Nah, kalau 27.600 ya itu nanti teman-teman ketemunya ya balik modal gitu ya 27.600 ya kalau ingin menjual ya dinaikkan 10%-nya atau 20%-nya nah itu atau 30%-nya marginnya naiknya ya gitu ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan ya dari manajemen perusahaan masing-masing. Nah gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman ini adalah cara menghitung harga pokok produksi dan harga pokok penjualan, juga biaya bahan baku dan biaya produksi ya teman-teman. Oke, nanti saya share ini Excelnya teman-teman untuk belajar ya. Maaf ini ngebut nih kuliahnya karena itu tadi ya jamnya terbatas ya ini teman-teman ya. Jadi kita ngebut. Oke, sampai di sini teman-teman jelas. Nah, bagi yang sudah mengerjakan namun jawabannya kurang tepat ya, bukan salah ya, kurang tepat ya, karena memang ya saya hanya menyampaikan materi di YouTube ya, mungkin kalau disampaikan secara langsung itu berbeda ya. Teman-teman boleh merevisi soalnya ya. Karena untuk soal hari ini itu saya perpanjang ya. Hari ini saya kasih soal yang sama, nanti teman-teman upload ya pertemuan kemarin sama pertemuan hari ini itu jawabannya sama. Karena saya akan memberikan soal yang sama ya, biar teman-teman itu memahami semua cara menghitung biaya produksi, biaya bahan baku, kemudian harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Karena ini penting sekali ya teman-teman, nanti jika teman-teman membuat usaha, teman-teman bisa menentukan tuh kira-kira harga pokok produksiku berapa, harga pokok penjualannya nanti berapa gitu ya. Nah, kalau aku menjual dengan harga pokok penjualan ya nanti keuntungan yang didapat ya nipis banget, tipis gitu ya ya itu harga pokok penjualannya gitu ya, kita naikkan 10% dari harga pokok penjualan gitu ataupun 15% atau 20%, nanti teman-teman bisa kalkulasi gitu ya. Jadi jangan sampai kita menjual barang itu rugi gitu ya, karena teman-teman tidak menghitung harga pokok penjualan, harga pokok produksi ya, tidak tahu nilainya berapa, nanti bisa rugi ya teman-teman. Nah itu ya, itu adalah fungsinya ya, agar kita itu tahu ya, memahami bagaimana cara menghitung harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Jadi kita nanti bisa memperkirakan kira-kira harga jualnya berapa, kira-kira nanti kita mendapatkan keuntungan berapa. Nah gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ya, maaf ya, kuliahnya jadi buru-buru, jadi ngebut. Nanti ini saya share ya teman-teman ininya, Excelnya ya, teman-teman nanti bisa pelajari.